Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kebaikan ini adalah satu konten yang harus sampai ke masyarakat. Bahkan Islam itu sendiri yang merupakan sumber kebenaran dan kebaikan adalah merupakan satu kata, kalimat. Allah SWT berfirman, "Waman ahsanu qawla mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang paling baik perkataannya dibandingkan orang-orang yang mengajak manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, kemudian beramal soleh dan berkata aku adalah seorang muslim. Tiga hal ini saja itu menunjukkan bahwa pembahasan tentang masalah dakwah, kalimat yang tersampaikan, kemudian beramal soleh dan berkata, mendeklar bahwa saya adalah seorang muslim, ini memerlukan sebuah media untuk itu tersampaikan kemanapun. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah mengapa Nabi memberikan pelajaran mahal untuk kita tentang sebuah kepedulian yang sangat besar, yaitu kepedulian terhadap media yang menyampaikan kebenaran dan kebaikan itu. Karenanya di dalam Masjid Nabawi hanya ada dua mimbar. Yang pertama adalah mimbar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua adalah mimbar media, karena dia adalah mimbarnya Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, yang di dalam sejarah Islam beliau ini disebut sebagai Amirus Syu'ara, yaitu pemimpinnya para penyair Rasulullah SAW, yang para penyair itu adalah media, berfungsi sebagai media, maka dia adalah merupakan kepala media kenabian, yaitu Hasan bin Thabit, yang dibuatkan mimbar secara khusus di Masjid Nabawi. Segitulah kepedulian besarnya muslimin dahulu, sehingga kalau hari ini bahkan dideklar, disampaikan sebagai sebuah era informasi, maka itu artinya bahwa semakin besar pentingnya kehadiran muslimin untuk menyampaikan kebenaran dan kebaikan di berbagai platform media. Dan semua ini dalam kebiasaan syariat Islam itu baru bisa berjalan dengan baik kalau didanai dengan pendanaan keumatan. Karena kalau hanya berbasis pada bisnis, maka muslimin sulit untuk bisa bertarung dengan yang sudah lebih besar sebelumnya. Tapi muslimin punya kaki yang sangat kokoh, yaitu kaki kebersamaan, sedekah, wakaf, dan semua amal-amal sosial harta. Hanya saja kepedulian kita perlu kita bangun kembali sebagaimana Nabi memberikan kepeduliannya. Saudaraku, mari kita mulai punya kepedulian terhadap media, dan media ini perlu kita dukung dengan berbagai macam pendanaan yang bersifat donasi, wakaf, dan penting untuk kita gelombangkan, yaitu wakaf media, yang semoga dengan itu maka semakin banyak kebaikan dan kebenaran yang sampai ke berbagai penjuru dunia, dan itu menjadi aliran kebaikan dan pahala untuk kita semua. Mari kita berwakaf untuk media, wakaf media di era informasi, yang itu merupakan senjata yang sangat besar untuk sebuah jihad fisabilillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Teman-teman pencinta sirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali di sebuah episode yang insyaallah menarik untuk kita bahas, karena hari ini kita akan bicara tentang keluarga Nabi. Sosok Nabi yang selalu kita kenal sebagai pribadi yang santun, pribadi yang memberikan kesejukan kepada banyak orang, pribadi yang selalu memberikan kemuliaan akhlak di hadapan umatnya. Dan hari ini kita akan potret Nabi kita dari posisi beliau sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga, sebagai suami yang baik bagi istri-istrinya dan juga bagi putra-putrinya. Nah, dalam kesempatan ini tentu kita tidak
menghadirkan seseorang, kecuali memang beliau adalah selain penulis bukunya juga adalah pecinta Sirah Nabawiyah, yang dari kecintaan beliau dengan ilmu Sirah Nabawiyah ini beliau menghadirkan buku yang ada di tangan saya yang berjudul Menjadi Suami Seperti Nabi. Berada bersama saya guru kita Ustadz Herfi Gulam Faizi. Assalamualaikum Ustadz Herfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karya antum luar biasa nih Ustadz. Iya. Menjadi inspirasi banyak para ayah. Walaupun para ayah biasanya dapat buku ini dari istrinya Ustadz. Jadi para istri banyak yang pengen suaminya menjadi seperti Nabi, ya kan? Akhirnya melihat buku ini, ikut pengajian antum mungkin, akhirnya membelikan buku ini untuk suaminya. Nah ini PR-nya suaminya harus terima ya, untuk berubah bersama-sama menjadi kepala keluarga yang baik. Masya Allah. Ustadz Herfi, kira-kira apa yang menjadi alasan pertama kali antum ingin menulis buku dengan tema seperti ini? Baik, kaitannya dengan tema keluarga, lebih spesifik lagi tentang seorang suami, kan gitu ya. Itu pertama karena senang saja dengan Nabi, Ustaz. Dan saya yakin senang Nabi saja itu menghadirkan keberkahan. Apalagi mengikuti, meneladani, itu akan banyak menghadirkan keberkahan-keberkahan. Nabi Muhammad SAW itu kan seperti berlian yang memiliki banyak sisi, dan semua sisinya itu kalau kena cahaya itu memantulkan cahaya indah, gitu ya, kemilau, kurang lebih begitulah. Salah satu sisi kehidupan Nabi itu kan beliau sebagai seorang suami, kan itu, dan di situ pasti ketika Allah menyebutkan bahwa ada dalam diri beliau itu uswatun hasanah, pasti itu beliau perlu untuk dihadirkan potretnya sebagai seorang suami, kan gitu ya. Ditambah lagi Nabi SAW menyampaikan khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Ahlun itu artinya sebenarnya bukan keluarga. Ahlun itu istri. Oh, gitu. Spesifik istri. Istri. Ya? Karena dari istri itu asal, akar. Dari istri nanti cabang rantingnya kan anak cucu. Yeah. Akhirnya disebut akar. Semua dahan rantingnya ikut gitu loh. Yeah. Sehingga artinya jadi keluarga. Jadi khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Sehingga Nabi menjadikan sikap seorang laki-laki kepada istrinya itu sebagai indikator apakah dia baik atau dia tidak baik. Orang boleh saja sumeh di luar, ramah di luar, tapi begitu di dalam sampai gitu rumah, sampai rumah ketemu dengan istrinya kering ya gitu loh. Itu yang pertama. Jadi yang pertama karena senang saja dengan Nabi dan ingin menghadirkan potret beliau sebagai seorang suami. Yang kedua, ada hal yang bagi saya sangat menarik, Ustadz Arif, ketika kita membaca fenomena permasalahan keluarga yang ada di Indonesia, khususnya keluarga Muslim, karena Indonesia mayoritasnya Muslim. Kita mendapati angka perceraian yang tidak rendah ya. Dan terkadang angka perceraian itu orang baru nikah usia pernikahan 5 tahun, pernikahan usia 7 tahun, 10 tahun gitu. Bahkan ada yang baru 2 tahun kemudian bercerai dari keluarga-keluarga muda itu. Dan usia mereka juga masih di bawah 35 tahun. Kan itu. Dan yang lebih miris lagi, penyebab perceraian yang cukup tinggi angkanya itu disebabkan karena ketidakharmonisan. Tidak harmonis dalam hal? Tidak harmonis dalam hal hubungan suami istri. Komunikasikah gitu ya, atau interaksikah gitu itu tidak harmonis. Dan itu bagi saya sebuah ironis, karena kita hadir di sebuah masyarakat yang mohon maaf, pacaran sebelum menikah itu sudah lumrah, walaupun kita tidak membenarkan itu, kan. Tapi
Itu fenomena yang ada hari ini. Orang sudah kenal pendekatan, pacaran atas nama ta'aruf dan seterusnya gitu ya. Pacaran atas nama ta'aruf. Atas nama ta'aruf padahal pacaran. Iya, untuk pendekatan supaya lebih kenal pasangan, tapi begitu menikah ternyata usia pernikahannya di dalam. Sebentar. Ya. Kan masalahnya apa? Masalahnya nggak harmonis. Kan muncul pertanyaan, loh, kemarin selama pacaran kemana saja? Gitu ya. Ngapain aja. Gitu loh. Jadi karena ada permasalahan itu, dan ternyata faktor terbesarnya yang juga menyumbang sebagai faktor perceraian adalah ketidakharmonisan. Maka rasanya perlu kita hari ini menghadirkan sosok Nabi sebagai suami, sebagai teladan di dalam rumah tangga kita. Karena Nabi Muhammad SAW sangat menarik sekali. Kebanyakan riwayat yang sampai kepada kita tentang hubungan Nabi dengan istri-istrinya itu adalah riwayat interaksi Nabi dengan istrinya setelah Khadijah radhiyallahu anha. Interaksi Nabi gitu, dengan Khadijah itu tidak terlalu banyak teriwayatkan. Ya? Iya, karena fasenya fase perjuangan waktu itu. Ya, 10 tahun kan Khadijah menemani dakwah Nabi itu, dari usia Nabi 40 tahun sampai 50 tahun, kemudian Khadijah meninggal dunia. Kalau ditarik lagi ke belakang, dari usia pernikahan kan 25 tahun menemani Nabi. Tapi dalam fase dakwah Nabi kan 10 tahun, karena perjuangannya juga tidak sederhana di Mekah pada waktu itu, sehingga tidak semelimpah interaksi Nabi dengan istri-istri setelah Khadijah yang teriwayatkan sampai kepada kita. Walaupun itu tidak menafikan, semua pakar sejarah sepakat kalau Khadijah itu tidak ada duanya. Dari sisi pengorbanan, Nabi sendiri kan juga menyampaikan gitu. Nah, begitu riwayat dengan istri-istri Nabi itu banyak yang sampai kepada kita, khususnya setelah Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan Nabi hijrah ke Madinah itu usianya sudah 53 tahun. Lah 53 tahun, dan Nabi itu berinteraksi dengan istrinya dengan suasana yang sangat harmonis, gitu, dengan cinta yang sangat segar, kan gitu ya. Dan itu di usia Nabi yang sudah di atas 53 tahun. Jadi salah kalau kita makin lama itu makin layu. Makin lama pernikahan, komunikasi itu salah ya? Salah. Masya Allah. Nabi itu usia 53 tahun tapi masih tetap harmonis, gitu ya. Ya masih main bareng-bareng dengan istrinya, balapan lari, suap-suapan. Tapi ini nyuap yang halal ya, bukan suap. Nyuap. Oh ya. Gitu ya. Masih apa ya? Masih bermanja-manja. Gitu. Kadang-kadang kata bermanja-manja itu justru malah jadi momok yang bagi masyarakat kita ya. Mungkin ini kebiasaan atau budaya gitu yang menganggap bahwa udah tua malu-maluin aja masih begitu gitu, masih manja-manja gitu. Itu sebenarnya gimana Zat? Kalau dari sisi usia itu memang harusnya semakin hubungan suami istri jadi kayak formalitas gitu ya. Jadi kayak temen gitu yang atau memang sebenarnya ya tetap seperti awal pernikahan ya manja-manja ya sebagaimana orang berpacaran hari ini gitu ya. Iya, saya pikir orang dengan kultur yang berbeda-beda sah-sah saja mereka mengatakan wong sudah tua kok masih begitu. Nanti di kultur masyarakat yang berbeda ternyata usia tua pun juga masih masih harmonis dengan pasangannya, dengan cinta yang segar. Tapi kultur yang berbeda-beda itu bagi saya tetap yang ideal adalah Nabi. Gitu ya. Jadi Anda mau kultur Anda seperti apa gitu, tetap sosok yang ideal bahkan dalam memerankan cinta di dalam rumah tangga sebagai pasangan itu tetap adalah Nabi. Dan Nabi menyontohkan bahkan di usia yang tidak muda beliau tetap harmonis, bermanja-manja, istrinya pun juga bermanja-manja dengan beliau gitu loh. Nah, jadi dan saya yakin kalau yang Nabi contohkan itu bukan hanya sekedar kultur masyarakat Arab pada waktu itu, wong nyatanya Nabi tinggal di tengah masyarakat yang keras,
ya. Yang senyum aja kadang-kadang susah. Yang senyum aja juga masih harus diajarin gitu loh. Maka Nabi mengatakan tabasum kafi wajhi akhika sedekah. Senyummu depan saudaramu itu sedekah loh gitu. Yeah. Jadi bagi saya tetap gitu loh. Semua yang punya cara pandang apapun tentang manja terhadap pasangan di usia berapapun ya, semuanya harus mendekat ke suasana ideal rumah tangga Nabi itu. Ya. Bagaimana Nabi manja dengan istrinya, istrinya juga manja kepada Nabi. Artinya di satu sisi kalau misalnya memang bagi kita yang kulturnya mungkin berbeda dengan apa yang dicontohkan Nabi, itu jadi memperjuangkan keimanan juga kepada Nabi ya, Ustaz? Betul. Jadi jangan kemudian beralasan kita beda kultur, kita bukan gitu. Arab gitu. Iya. Nah, itu Nabi mungkin kalau dipotret dengan kultur Arab pada waktu itu juga beda sendiri gitu loh ya. Karena masyarakat Arab sebagaimana yang diceritakan di dalam sejarah-sejarah gitu, bagaimana kasarnya mereka, bagaimana kerasnya mereka, apalagi yang Arab Badui, al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqan dan seterusnya itu. Ya. Jadi bagi pemirsa yang sudah menikahnya udah di atas 10 tahun, 20 tahun, kalau yang sudah lama nggak suap-suapan sama istri atau sama suami, ya dicoba lah. Ya, sekarang kita suap-suapan. Ya kan? Suap-suapan. Nah, nanti kita rasakan bedanya tuh begitu mengikuti cara Nabi itu seperti apa nikmatnya gitu ya. Nah, terus gini Zat, sebenarnya apa sih yang pengen atau dengan buku ini antum pengen memberikan gambaran apa kepada masyarakat muslim sehingga pilihan antum itu adalah memotret Nabi sebagai suami. Iya. Gitu. Baik. Yang pertama kita memahami bahwa keluarga itu lembaga terkecil di alam semesta, tapi lembaga yang termahal. Terkecil dan termahal. Terkecil karena skupnya hanya kita, pasangan kita, dan keturunan kita. Oke. Termahal karena begitu rusak maka hadir generasi yang rusak. Generasi yang rusak mengelola alam semesta juga akan ikut rusak. Gitu ya. Dan dari lembaga keluarga itu sentralnya ada pada suami dan istri. Sebelum kita bicara anak, kan gitu ya. Karena urutan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74 itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Jadi pasangan yang menyejukkan mata baru keturunan yang menyejukkan mata. Artinya keturunan yang menyejukkan mata itu hadir dari pasangan yang menyejukkan mata. Sebab akibat gitu ya. Sebab akibat. Jadi suami menjadi penyejuk mata bagi istri, istri menjadi penyejuk mata bagi suami. Mereka berdua sebagai orang tua menjadi penyejuk mata bagi anak, maka anak akan meneladani itu. Nah, gitu ya, sehingga sisi Nabi sebagai suami perlu dipotret dengan sangat jelas supaya mudah untuk kita teladani gitu. Untuk kita tiru hal paling kecil ya, kalau kita nyuapin pasangan kita dan kita melakukan itu tuh karena etiba itu, karena pengen niru-niru Rasulullah, saya yakin rumah tangganya berkah. Iya, walaupun diketawain juga sama istri ya. Nggak apa-apa, pokoknya saya nyuapin karena Nabi nyontoin, suami nyuapin istri gitu ya. Berkah, saya yakin, insya Allah berkah. Betul, karena banyak keluarga-keluarga atau pasangan-pasangan kita ini terakhir suap-suapan itu waktu resepsi pernikahan. Karena disuruh sama MC suap-suapan. Lah iya, itu. Iya. Baik, saya rasa ini perbincangan yang sangat menarik, Zat. Tentu di episode berikut kita baru akan membahas lebih detail lagi ya tentang peran Nabi secara spesifik kepada suami. Dan para penonton sekalian yang menonton acara ini, kita sabar dulu, kita akan saksikan detail dari pembahasan Nabi sebagai seorang suami di episode berikutnya. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi. Kita tutup episode ini dengan sama-sama baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.